Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah jin Azazil, iblis yang merupakan bapa dari bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, beserta makhluk hidup yang menjadi penghuninya. Sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan malaikat dan jin, dan di antara golongan yang ketiga, kita mengenal dengan nama iblis. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, sedangkan jin dan iblis diciptakan dari nyala api. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat yang tidak pernah lalai untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dan jin diciptakan terlebih dahulu daripada manusia, dan pengakuan terhadap keberadaan salah satu dari mereka, yaitu malaikat, ditempatkan sebagai pilar keimanan agama Islam. Semua makhluk penghuni surga bersujud menghormati Nabi Adam kecuali iblis. Iblis merasa lebih mulia dan lebih agung dari Adam. Nama asli iblis adalah Azazil, yang merupakan bapak bangsa jin, tapi ada juga yang berpendapat bernama Al-Haris. Sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau Syahidul Malaikat, dijuluki juga Kanzul Jannah yang artinya bendahara surga. Seperti yang ditulis dalam berbagai kitab tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Kausin, Azazil dibuang ke Jabal Muntaha, yang berada di gurun Yudeha, Suriah, yang dikenal juga dengan Gunung Azazil. Azazil menurut Ibnu Taimiyah merupakan cikal bakal bangsa jin. Azazil dalam bahasa Arab kuno terdiri dari dua suku kata, yaitu Al-Aziz dan Il. Al-Aziz artinya hamba yang terhormat dan sangat kuat, sedangkan Il merupakan penamaan Allah di zaman Arab kuno. Jadi Azazil artinya adalah hamba Allah yang terhormat. Tetapi ada juga yang mengartikan Azazil adalah makhluk sombong dan membangkang. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah memanggilnya iblis, dan mengubah mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang, menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti ketel tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Nama Azazil ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Azazil dikaitkan dengan hari penebusan, yang dalam ajaran Yahudi disebut Yom Kippur. Dalam keyakinan Yahudi, semua makhluk akan dimatikan oleh Tuhan, dan yang terakhir adalah Azazil atau Azaziel akan menanggung semua dosa kaum Yahudi sebelum memasuki surga. Nama Azazil tertulis dalam sebuah dokumen kuno yang ditemukan oleh para arkeolog di Qumran, Palestina. Setelah diusir dari surga dan menetap di bumi, iblis berkembang biak dan menjadi bangsa setan yang memiliki misi menyesatkan umat manusia. Dalam sebuah cerita, saat iblis mengetahui Nabi Adam dan Hawa akan bertemu di Padang Arafah, lalu iblis membakar Padang Arafah menjadi gersang dan tandus, padahal awalnya Arafah adalah padang rumput yang penuh dengan pepohonan dan sungai. Namun kisah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadits, yang kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Hingga hari kebangkitan tiba, iblis akan terus menggoda manusia agar terjerumus ke dalam kesesatan. Oleh karena itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah kisah jin Azazil, iblis yang merupakan bapa dari bangsa jin. Semoga dengan pengetahuan yang kita jelaskan tadi, dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.